selamat datang di podcast Humanikom Talks bersama saya Zahra Liastari selaku Ketua Bidang Organisasi Humanikom periode 2023-2024. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dan sharing-sharing tentunya dengan topik yang sangat menarik dan juga relevan bagi kita mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya berkompeten di bidangnya bersama Kak Mail. Apa kabar Kak Mail? Alhamdulillah baik Kak Zahra. Alhamdulillah. Nah, Kak Mail boleh cerita sedikit nggak terkait background Kak Mail terkait kuliah dan sekarang ini kesibukannya apa? Baik. Terima kasih Kak Zahra ya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ismail Suyanto, biasa dipanggil Ismail, lebih sering disapa Mail. Jadi alhamdulillah saya masih proses kuliah semester 8, proses menyusun juga. Kesibukannya selain kuliah itu saya aktif juga di freelance, kegiatan fotografer di acara-acara pernikahan wedding. Begitu Kak Zahra. Nah, jadi itu sedikit background dari Kak Mail. Ternyata Kak Mail ini juga seorang freelance, jadi dia sering motret-motret di acara wedding gitu kan. Nah, Kak, ini betul-betul relevan sama topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu digital era. Skill apa sih yang harus dimiliki mahasiswa ilmu komunikasi? Nah, Kak Mail, di digital era sekarang ini kan kita ketahui bahwa teknologi digital itu betul-betul mendominasi nih Kak. Apalagi kita mahasiswa ilmu komunikasi yang tidak bisa lepas dengan era ini karena semua itu berkaitan. Nah, menurut Kak Mail, apa sih tantangannya mahasiswa ilmu komunikasi di digital era sekarang? Kalau berbicara tentang tantangan, apalagi di bidang ilmu komunikasi, di mana bidang kita ini adalah bidang yang multidisiplin ya, bisa masuk segala aspek, segala bidang, segala permasalahan yang ada di kehidupan ceritanya. Jadi kalau bicara tentang tantangan, sekarang kita berada di tantangan yang serba praktis, serba cepat, semua sudah berada di dalam genggaman. Contohnya di HP, misalnya mau makan di HP, mau cari informasi di HP, bahkan mau cari hiburan di HP juga. Tantangannya, kalau bicara tentang tantangan, selain daripada kita belajar bagaimana kita memakai internet, HP dan sebagainya, itu menurutku basic. Tapi tantangan yang sebenarnya itu ada dalam diri kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Banyak orang yang tahu cara bermain HP, banyak orang tahu cara bermedia sosial, tapi dia tidak tahu cara bersikap di media sosial di era digital. Jadi tantangannya itu bagaimana kita cara pengendalian diri di era digital, begitu. Nah, itu tadi tantangan yang kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu di era digital itu salah satu tantangannya yaitu dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita bersikap gitu. Nah Kak, terkait tantangan itu nih, bagaimana sih menurut Kak Mail cara menyikapinya sebagai seorang anak ilmu komunikasi gitu? Oke, menarik. Kalau berbicara bagaimana caranya sebagai ilmu komunikasi, sebenarnya kita dalam ilmu komunikasi tidak terlepas dari yang namanya soft skill dan hard skill. Soft skill itu bagaimana cara kita berkembang, berinteraksi sama orang kan, kalau dalam sudut pandang komunikasi. Sementara hard skill itu hal-hal apa yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Contohnya itu kalau kita anak komunikasi, kalau dari sudut pandang komunikasi ya, yang utama itu komunikasi efektif. Maksudnya bagaimana cara kita berinteraksi sama orang. Selain daripada itu ada kreatif, tentu anak komunikasi itu skillnya harus kreatif, harus berpikir di luar kepala, di luar kotak, atau biasanya out of the box ya. Sementara itu kerja tim, networking, juga pengendalian emosional, dan tentunya adaptasi. Ini yang paling penting di adaptasi kita di era digital. Sementara di hard skill itu mungkin teman-teman sudah tahu di sini juga, teman-teman apa yang kita laksanakan sekarang terimplementasikan dari hard skill yang dibutuhkan dalam komunikasi, editing, copywriting, apalagi copywriting. Selain daripada itu ada
pokoknya banyak cara bermedia sosial, pengendalian kita di media sosial, pokoknya banyak kalau ya skill. Iyalah. Nah itu tadi solusi yang diberikan oleh Kak Mail terkait bagaimana sih cara kita bersikap atau bagaimana cara kita itu bisa survive gitu di era digital ini sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Nah kan tadi Kak kita menyinggung sedikit terkait skill nih Kak. Nah menurut Kak Mail karena merupakan seorang anak ilmu komunikasi juga dan sekarang sudah penyelesaian, jadi Kak Mail pasti paham betul nih skill apa sih atau keterampilan apa yang penting bagi kita mahasiswa ilmu komunikasi. Oke. Skill apa ya? Oke, kalau berbicara tentang skill selain daripada yang tadi saya sebutkan, saya berpikir bahwa kita anak ilmu komunikasi adalah anak yang tingkat sosialnya itu tinggi, tingkat sosialnya itu luas. Tentu yang jadi pertanyaan kalau dari saya pribadi, apa gunanya untuk masyarakat selain daripada fungsi dari mahasiswa itu sendiri lah. Jadi kalau kebetulan saya konsentrasinya broadcasting juga. Di Unifa itu ada 3 konsentrasi, public relation, journalistik sama broadcasting. Saya ambil broadcasting. Sementara penyusunan akhir saya juga itu bisa dibilang sesuai dengan bidangku. Terkait broadcasting. Iya betul. Kebetulan saya itu skripsi karya. Jadi saya skripsi itu membuat karya. Jadi karya saya itu konten video digital. Saya membahas tentang Gen Z. Jadi di dalam video saya itu saya betul-betul apa yang saya pelajari di kampus terimplementasikan di situ sebagai anak mahasiswa ilmu komunikasi maupun sebagai anak broadcasting gitu kan. Ya. Luar biasa banget ya, jadi itu skill-skill yang harus kita miliki dan keterampilan yang bisa kita asah kembali banyak sekali sebenarnya sebagai anak ilmu komunikasi nih teman-teman. Nah Kak, terkait skillnya tadi yang Kakak sebutkan, bagaimana skill itu Kak bisa menambah nilai kita ini sebagai lulusan Ikom di era digital ini gitu. Bagaimana caranya ini skill yang kita miliki ya sebagai nilai tambah Kak sebagai lulusan ilmu komunikasi pada era digital gitu. Keren sekali pertanyaannya, nilai tambah value di. Iya, value. Kalau saya sendiri sebagai anak komunikasi, sebagai anak yang tahu interaksi sosial, mungkin teman-teman juga sudah tahu nih apa itu relasi. Jadi relasi itu ibaratnya kalau anak komunikasi makanan sehari-harinya, caranya berbicara sama orang, cara ini. Kalau berbicara nilai tambah, kenapa saya sambut pautkan dengan relasi? Anak ilmu komunikasi kalau sedikit relasinya, menurutku bukan anak ilmu komunikasi. Ya, ini nih yang menjadi karakter kita sebagai Ikom, bagaimana cari perhatian ke seseorang, berinteraksi sama seseorang. Dari situlah nilai value atau nilai tambah yang kita dapat sebagai anak ilmu komunikasi. Sempat saya dengar katanya ilmu komunikasi itu jurusan yang kalau saya tidak salah katanya yang bilang orang itu lulusan yang paling sedikit orang kerja di bidangnya. Betul. Tapi kalau saya pikir dengan adanya ilmu komunikasi, dengan adanya relasi, bisa dicari pekerjaan yang di luar daripada ilmu komunikasi itu sendiri. Betul. Jadi nilai value yang harus kita dapatkan setelah lulus ya perbanyak relasi, karena kalau bicara lagi tentang nilai tambah value, bicara tentang rezeki juga tidak ada yang tahu rezeki, dan kemungkinan selain daripada disiplin ilmumu bisa kita dapat pekerjaan di luar daripada itu. Nah, kenapa bisa kita dapat? Nah, itu dengan adanya relasi. Jadi ilmu komunikasi itu harus kuat dengan relasinya. Begitu. Nah, itu tadi teman-teman, sebagai lulusan anak ilmu komunikasi ya bukan anak sosial politik kalau tidak punya relasi gitu. Betul. Dan ketika kita mengenyam masa pendidikan, nah di situ kita bisa bangun relasi supaya itu yang akan jadi nilai tambah nanti sebagai anak Ikom setelah lulus di era digital ini. Karena semakin banyak relasi ya, itu
tentunya semakin luas gitu kita bisa explore terkait skill dan juga semua yang kita pelajari selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, Kak, gimana sih prospek lulusan ilmu komunikasi di masa yang akan datang gitu, menurut Kak Maya sendiri? Mau kemana ceritanya? Iya, mau kemana nih anak ilmu komunikasi? Oke, sangat keren. Pertanyaannya mau kemana? Nggak kemana-mana juga ya. Apa di? Kalau prospek, jadi kalau saya berpendapat, apalagi di era digital, di mana kita berbicara digital, pesaingnya banyak. Sekarang kita bukan hanya sesama manusia bersaing, tapi teknologi, robot, AI, semuanya bersaing. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita masih bisa bersaing sama teknologi tersebut? Tentu kalau saya bilang kembali lagi relasi, prospeknya itu mau kemana ya tergantung relasinya, tergantung bagaimana kalian mencari networking di luar, mencari teman. Tapi saya sanggup pautkan dengan AI, dengan adanya AI, teknologi makin berkembang dan pesaing juga makin banyak gitu. Tapi saya berpikir bahwa kita ada ilmu komunikasi yang tidak bisa lepas dari kata kreatif, ya. Jadi walaupun memang ada teknologi AI yang mampu menggeser kita, tapi yang kalau dipikir secara logika, siapa yang buat itu AI kalau bukan manusia itu sendiri? Ya, jadi prospeknya itu kan kalau ditanyakan prospeknya bagaimana, sebenarnya tidak kemana-mana, tergantung bagaimana kalian mau bawa diri kalian keluar itu bagaimana, mau sebagai anak ilmu komunikasi seperti bagaimana, kan luas. Jadi menurutku akan ada di tujuannya kita keluar nanti kalau banyak relasi gitu juga. Nah, itu tadi jawabannya teman-teman terkait prospek anak lulusan ilmu komunikasi. Yeah. Nah Kak, kadang ini juga salah satu studi kasus gitu. Yeah. Banyak sekali anak ikom yang bingung nih caranya bagaimana untuk mulai asas skillnya mereka. Bingung mereka punya skill nggak di videografi, di fotografi gitu. Nah gimana sih sepengalamannya Kak Mail dalam mengasah skillnya itu? Kan Kak Mail tadi merupakan salah satu freelance fotografer ya Kak. Nah fotografer, nah bagaimana Kak Mail ini bisa tahu bakatnya di fotografer dan memang caranya asas skillnya itu? Oke, kalau bicara bagaimana caranya bisa foto, bagaimana bisa asah, ilmu komunikasi adalah ilmu yang luas. Fotografi, videografi, desain, film, dan lain sebagainya sangatlah banyak. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Kalau saya pertama awal masuk Unifa itu kuliah di ilmu komunikasi, saya menghindari yang matematika. Tapi ternyata pas saya masuk ternyata matematikanya statistik betul. Mungkin tidak dapat sekarang ya. Tapi apa yang menjadi pencarian saya, bahwa kenapa saya harus berpikir bahwa saya harus tidak boleh ada matematika di hidupku ternyata, tapi tidak bisa memang lepas dari matematika intinya gitu. Jadi yang saya lakukan adalah pertama itu yang tadi saya bilang adaptasi. Saya lihat di sekelilingku, kebetulan juga lingkungan mempengaruhi kita. Jadi di lingkunganku itu sama teman-teman ilmu komunikasi itu tidak lepas dari foto, video, presenter, jurnalistik, film, tidak lepas dari itu. Jadi kebetulan saya juga suka di bidang itu. Jadi ya betul. Yang jadi tantanganku bagaimana saya bisa belajar, bagaimana saya bisa masuk. Jadi dengan adanya ini relasi yang tadi saya bilang, kalau ada yang saya tidak dapat di kampus, saya cari di luar.
Nah, kebetulan teman-teman senior juga aktif di bidang fotografi ya. Saya masuk di seniorku, saya bangun relasi sama seniorku. Saya mau aktif lagi di film, saya pergi di luar deh karena mungkin di sini saya tidak pelajari. Harus berani explore. Harus berani explore. Jangan takut untuk keluar. Ya, betul. Intinya relasi yang paling penting relasi, membangun relasi. Jadi tadi tantangannya kalau itu ya solusinya ya keluar cari relasi, betul. Cari orang-orang yang betul-betul sehobi dengan kita gitu. Karena lingkungan mempengaruhi. Nah, lingkungan mempengaruhi. Nah, terkait ini juga terkait freelance-nya Kak Mail. Nah, Kak Mail kan sekarang ini banyak sekali anak ikom apalagi yang kayak mau asas skillnya itu untuk mungkin dijadikan sebagai bahan cuan gitu. Nah, menurut Kak Mail apa langkah pertama yang harus mereka tempuh gitu? Dan mereka nggak tahu harus mulai dari mana dulu nih. Dia pintar fotografi, videografi, tapi tidak tahu memanfaatkan itu. Oke. Untuk jawabannya lebih ke arah bagaimana kita manajemenkan diri saja ya. Sekarang serba digital, semua serba ada. Mau cari cuan itu gampang. Jadi bagaimana caranya bisa dapat cuan di dunia ilmu komunikasi? Saya kasih contoh saja awal saya mulai di bidang fotografi itu saya pertama itu hanya berani memulai. Walaupun saya memiliki kamera yang tidak bagus, tapi ada keinginan di bidang fotografi ya harus memulai. Beranikan dulu memulai. Setelah beranikan memulai, bangunlah relasi. Nah, dari relasi itu bisa kita dapat cuan, bisa kita dapat selain daripada kita belajar juga, kita bangun juga networking begitu. Jadi relasi dan cara kita untuk belajar itu harus beriringan. Selagi kita belajar fotografi, kita cari juga networking untuk bisa dapat cuan. Itu lebih karena itu. Mulai aja dulu dan relasi. Ya, relasi. Ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas banyak sekali hal dan tentunya sangat relevan bagi kita mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, teman-teman, menurut saya nih dari bincang-bincang sama Kak Mail ya, bagaimana cara kita sebagai anak ilmu komunikasi menyikapi era digital ini ya dengan diri kita sendiri, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana sih manajemen diri kita gitu. Karena semua teori-teorinya sudah kita pelajari sebagai anak ilmu komunikasi, tapi bagaimana lagi cara kita mengimplementasikannya. Dan tadi yang Kak Mail selalu bilang dari awal yaitu terkait relasi. Nah, Kak Mail ini kayaknya sebagai ujung sharing-sharing kita pada hari ini, Kak Mail ada sepatah kata nggak buat teman-teman di rumah atau mau? Oke. Kalau beberapa kata tadi. Beberapa kata. Ini official statement gitu. Boleh. Kalau saya kebetulan kita semua anak komunikasi, sebenarnya bicara tentang komunikasi bukan di anak ilmu komunikasi yang harus pelajari itu ilmu komunikasi. Manusia tidak dapat berinteraksi, tidak dapat saling bantu satu sama lain kalau tidak ada manusia lainnya. Nah, itulah disebut interaksi sosial. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa adanya manusia di sekeliling kita. Nah, dengan adanya ini relasi, kita bisa bangun komunikasi sehingga kita bisa terus tetap terkoneksi seperti itu. Nah, itu tadi statement dari Kak Mail. Kak Mail bisa, kalau misalnya mau sharing-sharing lagi nih sama Kak Mail, bisa ditemuin di mana, di Instagramnya mungkin? Oh iya, boleh. Kalau sebenarnya saya masih proses belajar juga sama teman-teman, saya dapat teman-teman baru juga. Kalau mau sekedar diskusi tentang dunia fotografi mungkin atau dan sebagainya bisa DM saja di Ismail Rusdianto, IG saya Ismail Rusdianto. Jadi teman-teman bisa kepoin IG-nya Kak Mail ya. Nah, terima kasih banyak Kak Mail, terima kasih sudah mau diundang di podcast Humanikom. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing-sharing dan diskusi bareng kita, karena betul-betul topik yang kita angkat hari ini relevan sekali bagi kita anak ilmu komunikasi. Buat teman-teman juga di luar sana yang masih bingung terkait skill dan prospek kerja dari ilmu komunikasi, silahkan dinonton ulang video ini karena betul-betul sangat bermanfaat buat kalian. Nah, saya Zahra Dasari selaku Kabidor
mengucapkan terima kasih, sangat berkenan bisa menjadi moderator dan bisa mendampingi Kak Mail pada sore hari ini. Yeah. Nah, sekian dulu podcast Humanikom Talks kita pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast Humanikom lainnya.